Oke teman-teman, kenalin aku Erwin Septiana. Balik lagi di channel Random Konten. Kali ini aku bakalan mengeksplor salah satu pemakaman yang ada di Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Padalarang. Konon katanya makam ini tuh udah ada sejak zaman Belanda. Ya berarti kalau udah Belanda ya lanjut ke zaman Jepang. Ya katanya sih di sini tuh banyak yang nemuin sosok-sosok kayak buta, kuntilanak, pocong, dan itu benar-benar real terjadi. Banyak juga orang yang udah ngalamin di sini. Dan yang bikin uniknya di sini tuh ada salah satu perumahan yang katanya udah beres, cuman dihancurin lagi. Terus di sekitar pemakamannya itu di atas ini ada mes pekerja, ya bisa disebut kuli gitu ya, yang terbengkalai. Terus mereka emang bener-bener gak kuat tinggal di sini karena banyaknya penampakannya kayak gitu. Biar kalian gak penasaran, kita lanjut videonya ke berikut ini. Check it out. Sekarang aku udah ada di pos untuk menuju pemakaman. Ya, jalannya memang sedikit terjal. Ya, jalannya sedikit menanjak. Oh iya, ini tuh tepatnya berada di pinggir jalan penghubung antar kecamatan. Memang tidak jauh dari lokasi pos utama ke pos berikutnya. Ya, di sini banyak pepohonan yang sangat rindang seperti ini. Banyak juga semak-semak. Nah, ya. Sekarang kita di depan kita sudah ada pos lagi. Nah, di sini tuh ya kalau misalnya siang hari tempat menunggunya kuncen. Jadi si kuncen itu selalu berada di sini. Ada samak atau tikar ya, kondisinya seperti ini. Udah mulai rapuh posnya. Nah, ini ada apa ya guys? Oh, ini kayaknya dari kelapa teman-teman. Nah, tujuan aku kesini tuh cuman ya ingin mengeksplor aja bagaimana sih suasana pemakaman di malam hari. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ya mari kita lanjut ke video selanjutnya ya. Oh iya, menurut kuncen di sini, makam ini tuh udah ada sejak zaman Belanda. Sekitar tahun 1830-an. Iya, itu bukan tanpa alasan kuncen berbicara seperti itu. Karena menurut beliau makam di sini tuh udah ditempatin 4 angkatan sebelumnya. Ya kalau misalnya perangkatannya itu usianya 50 tahun kali 4 udah 200 tahun kan ya. Sekarang udah tahun 2000 kurang 200 ya sekitar 1800-an. Nah, jumlah pemakaman di sini itu ya kurang lebih ada, hati-hati guys, kurang lebih ada 500 makam. Punten langkung. Nah, jadi ya buat kalian yang penasaran bagaimana suasana makam di malam hari, ikutin aja video ini sampai habis. Nanti kita bakal bahas sejarahnya juga.
Iya, berarti kalau misalnya ini udah ada zaman Belanda, ya berarti para penjajah yang ngejajah Indonesia dulu juga banyak yang gugur di sini gitu. Ini ada 500 makam ya, kalau total seluruh mayatnya kita kan nggak tahu ya, karena banyak yang tertimbun sama makam-makam baru, karena dulu kan belum ada nisan gitu ya, jadi dikubur ala kadarnya. Ini ada salah satu makam yang masih ada botolnya ya. Semak-semaknya seperti biasa kita kalau di pemakaman kan banyak semak-semak ya, udah nggak aneh lah suara hewan-hewan. Nah, terus kata kuncian di sini juga, di sini tuh banyak penampakan. Kita kan gak tahu ya penampakan itu kayak gimana. Kebanyakan kan yang di video-video itu settingan. Nah, kalau kalian yang penasaran ya kali aja nanti di sini ada yang nongol. Punten, ampun paralun, assalamualaikum. Nah, ya itu makam-makam yang ada di sebelah timur. Mari kita ke sebelah barat. Oh iya, makam ini itu tepatnya ada di Kecamatan Padalarang. Aku kesini sendirian. Buat kalian yang nggak percaya, nanti kita lihat apakah ada orang lain. Nah, ya bentar. Nah, masih ada pisang. Salam dari Binjai. Aku nggak tahu di sana kayaknya ada pemukiman, cuman ada beberapa rumah. Nggak tahu jalannya kemana, kalau akses motor kemana aku nggak tahu ya teman-teman. Ya masa iya mereka jalan lewat sini, ya mungkin ada akses jalan lain sih ya. Nah ini, wah pohonnya gede-gede, anginnya juga gede guys, mulai merinding sih ya. Beneran mulai merinding. Wah, kok ada makam di sini ya? Kita cari jalan untuk ke pohon yang gede. Pinten, assalamualaikum. Yang aku takutin kalau nge-explore ke tempat-tempat kayak gini tuh sama hewan-hewan yang masih buas lah bisa dikatakan. Beginilah suasana makam di malam hari. Nah ini mulai merinding banget. Beneran mulai merinding ini pohon ini. Ya kurang jelas ya guys. Ini pohonnya besar-besar nah. Terus nah iya, banyak sih kejadian aneh. Aku juga mulai merinding di sini guys. Nah, di sekitaran situ itu konon katanya banyak yang melihat sosok-sosok aneh. Ya, beneran merinding guys. Ya cuman ini kan astagfirullahaladzim. Aku kan cuman mengeksplor ya gimana suasana makam di malam hari. Ya beginilah, masih ada yang berbentuk tanah dan padung, nggak pakai batu nisan gitu makam-makam di sini. Ini kan di Bandung Barat ya guys. Kan Bandung Barat itu masuk juga kan ke salah satu tempat yang dijajah oleh Belanda sama Jepang. Ya makanya di sini tuh ya emang bener ada sih hal-hal mistis ya, cuman kan kembali lagi ke kitanya. Nah, kalian denger nggak guys ada suara? Nggak tahu sampai mana sih ini makam. Kalau sana kan nggak terlalu panjang ya,
Kalau di sini masih ada. Nah, nanti kita bakal lihat sampai mana sih ini ujungnya, apakah ini yang terakhir atau masih ada lagi. Suasana di pemakaman pasti selalu dihiasi sama hewan-hewan ya, seperti jangkrik. Terus kan aku tuh orang Sunda ya teman-teman. Nah, suara yang kayak gitu teh kebanyakan orang tua zaman dulu bilangnya tongeret. Nah, buat kalian yang tahu apa itu tongeret, silahkan komen di kolom komentar. Nah, ini oh udah sih kayaknya tadi yang terakhir itu pemakaman di sini ya, sampai situ. Balik lagi ini ke pohon beringin yang tadi. Ya, suasananya ya emang bener-bener merinding. Namanya juga ya di pemakaman yang konon katanya emang banyak hal-hal mistisnya yang berada di Kecamatan Padalarang. Nah, terus katanya di atas sini tuh ada perumahan kemarin-kemarin, cuman proyeknya enggak berlanjut. Enggak tahu kenapa, itu saya kurang paham. Cuman ya, nah di depan situ tuh ada gapura sama pos security-nya udah jadi. Cuman ya si perumahannya itu nggak jadi dibangun. Udah jadi tapi ada yang bilang udah dirobohin lagi. Nah, yang bikin aku penasaran tuh kan, kok kenapa gitu ya si perumahannya itu nggak jadi. Terus kenapa juga gitu kepikiran bikin perumahan di pinggir ya makam yang menurut warga di sini tuh mistis gitu, kok bisa gitu ya. Nggak tahu lah ya, itu urusan mereka. Cuman yang bikin aku penasaran tuh sama cerita warga di sini yang bilang, coba diem, kirain apaan guys, yang bilang kalau di makam ini tuh ada mes yang terbengkalai, yaitu katanya sih kayak ada yang ngikutin guys. Itu kayak katanya sih mes para pekerja di sini yang bekerja untuk ngebangun di perumahan. Cuman ya mereka banyak yang gak kuat. Tiap habis mandi tuh ya mereka sore-sore banyak yang lihat penampakan kayak gitu. Kalau bahasa Sundanya sih keur masarepna, kerepna, keur mejeh-mejehna. Ya, segitu suasana di makam ini. Cuman kita bakal terus berlanjut ke salah satu bangunan, ya bisa dibilang bangunan yang terbengkalai, bekas mes-mes pekerja kuli di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ngiring alangkung. Kayak ada yang ngikutin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semak-semaknya emang tinggi sih di sini. Nah, akses jalannya juga, oh iya ke sini katanya. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut lagi ke cerita tadi masalah perumahan yang ada di sini. Nah, itu tuh bangunannya guys. Itu bangunan bekas para pekerja yang bekerja untuk ngebangun perumahan di sana. Nanti kita bakal lihat bagaimana keadaan pos security sama gapuranya ya. Cuman emang benar sih, aku juga kan simpang siur ya beritanya. Aku nggak berani kan ngasih tahu ke kalian berita-berita yang valid atau enggak. Di sini banyak pohon bambu-bambu guys yang lumayan berduri. Ya lumayan sih kalau kena kulit. Nah, kita bakal cari tahu akses untuk lihat ke bangunan yang udah ditinggalin sama pekerja. Curam banget.
jalannya curam banget guys. Apakah ada jalan lagi ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walau alam sih ya kan. Aku cuman dengar dari kata-kata pekerja di sini, dari warga di sini. Kalau pekerja di sini itu kalau tiap maghrib sering, harus jongkok, sering nemuin hal-hal mistis lah. Tiap habis mandi, wah, sini semaknya tinggi-tinggi. Nah, kita lihat bangunannya ya ini dari triplek sama asbes, nggak ada lampu, semak-semaknya tinggi. Nah, itu barusan jalan yang aku lewatin, emang bener curam guys. Kelihatan gak sih itu? Kalau itu teh gapuranya tuh. Nah, itu teh gapura ya. Nah, itu gapuranya bekas perumahan yang udah dibangun tapi dihancurin lagi. Nah, itu gapura. Kita lihat dulu gapuranya. Nah, sama posnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku nggak tahu ya gimana ini kejadiannya. Nah, itu gapuranya. Nah, ini posnya. Nggak ada, belum ada kaca, belum ada apa-apa. Memang masih polos. Nah, oke. Kita lanjut masuk ke tempat atau bangunan yang dulu ditempati oleh para pekerja rumahan, para pekerja kuli ya kali, yang ngebangun perumahan di sini. Katanya udah jadi, cuman dihancurin lagi. Aneh nggak sih? Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum. Itu dikunci tapi ininya terbuka. Dikunci tapi ininya nggak ada pintunya terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya sih ini kelakuan anak-anak, nggak tahu bapak-bapak, nggak tahu siapa ya, kok bisa gitu kepikiran. Nah, ini sih kayaknya bekas warung, nggak tahu apa ya, kayaknya menurut aku gitu ya. Kok warung sih nyatu sama tempat yang ada di tempat tidur yang ditinggalin sama pekerja perumahan di sini. Soalnya kan ini ada jendela gitu, cuman belum ada kacanya. Ya, kotor banget. Di sini juga lantainya masih tanah, belum dicor ataupun dikasih keramik. Dan ini ya, aduh, inilah kelakuan. Ini masih ada airnya tuh. Korek, rokok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa gitu ya kepikiran minum-minum di pinggir pemakaman. Astagfirullah. Bentar. Oh, itu dikunci guys. Kayaknya nggak bisa sih kalau ke situ. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, itu dikunci kan ya. Gimana sih ya menurut kalian? Kalian berani nggak sih minum-minum? Aduh, astagfirullah, ini semak-semaknya tinggi-tinggi. Kalian berani nggak sih minum-minum ya di sebelah pemakaman gitu? Ya, kebayang aja sih. Ini nggak ada lagi. Kebayang aja sih kalau kalian mabuk-mabukan kayak gitu terus oleng ya. Nanti kalian tiba-tiba berada di tengah-tengah makam dan pas sadar-sadar kalian kaget. Assalamualaikum. Ini kayaknya sih WC. Cuman ya udah nggak ada listriknya, banyak yang terputus. Cuman kok ininya juga masih terbuka, nggak tertutup semuanya, padahal ini klosetnya udah ada gitu. Yo kan masih terbuka. Kalian berani nggak sih berada di WC?
kalau misalnya malam-malam kebelet pengen BAB, terus WC-nya kayak gini nggak tertutup, cuman ada itu nggak tahu di mana baknya. Cuman aku masih penasaran sama ruangan yang ada di tengah-tengah ini, soalnya kan ini tertutup banget. Apa aku harus naik ke sini gitu ya? Ya kan lampunya udah kayak gitu, udah terputus. Nah, aku harus naik ke sini gitu ya? Aman gak sih? Jujur aku penasaran banget orangnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ternyata kabel guys. Nah, ini isinya yang ada di ruangan ini. Astagfirullahaladzim. Tuh ada botol lagi, botol bekas minum. Ini tuh bekas apa? Ada kompan 3. Nggak tahu untuk air, nggak tahu untuk apa ya. Nah, di pipa ya emang tertutup sih ini ruangannya ya, cuman kalau ini udah dijadiin tempat tidur para pekerja di para kuli di sini gitu ya. Tapi tanah alasnya gitu masih tanah, belum dicat, belum apa gitu ya. Mungkin mereka orang jauh tidur seadanya. Cuman yang bikin aku nggak ngerti itu ini sama WC-nya. Bener, aku merinding banget di sini. Gelap. Sama itu tuh ruangan depannya nggak tahu warung, nggak tahu apa, jendelanya kayak gitu masih terbuka, nggak tahu belum beres. Terus mereka keburu pergi, nggak tahu kenapa ya, aku juga belum jelas. Nah, oke, kita langsung lanjut ke jalan utama lagi. Gimana sih menurut kalian? Lihat nggak sih, nggak tahu kadal, nggak tahu ular. Menurut kalian gimana sih? Ada yang mau nyoba juga ngerasain suasana makam yang ada di sini, atau kalian nyoba dulu aja di dekat-dekat rumah kalian gitu? Gimana sih suasananya, biar kita itu sama-sama ngalamin. Inilah keadaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun kasadayana. Punten bilih aya nu katincak. Tong dugikeun Kak, nuturkeun abdi. Tong ngaganggu abdi ge tong ngaganggu aranjeun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman penelusuran aku ke salah satu makam yang ada di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Bener merinding banget, sama nggak ngerti gitu sama konsep ya, sama perumahan itu, terus sama mes kuli yang ada di sini. Bangunannya itu emang bener bikin aneh, apalagi sama tingkah orang-orang yang berani mabuk-mabukan di sini. Bener-bener aku nggak ngerti banget, nggak tahu harus ngomong apa. Itu balik lagi ke mereka sendiri. Ya, yang jelas aku udah mereview tempat-tempat yang ada di sini gitu ya. Sampai sini dulu video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap. See you next video teman-teman.